bersama saya Dr. Cynthia sebagai dokter umum di Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun. Hari ini kita akan membicarakan topik yang sedang banyak dibincangkan di kalangan anak muda nih, yaitu GERD. Hari ini kita kedatangan dokter yang sangat cantik, yaitu Dr. Anindita Rahmawati, SPPD M Biomed, salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun. Yuk kita langsung sapa Dr. Anin. Halo dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Halo dokter Cynthia, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik juga dokter. Nah dok, kita langsung aja nih dok ke topik pembicaraan kita mengenai GERD. Sebenarnya GERD itu apa sih dok? Dan apakah benar GERD itu penyakit orang tua? Ya, baik. Terima kasih dokter Cynthia ya. Jadi GERD itu singkatannya GERD adalah Gastroesophageal Reflux Disease. Ya, jadi GERD, gastro itu adalah lambung, esophageal itu adalah esophagus, kemudian reflux itu adalah arus balik ya, kemudian disease adalah penyakit. Jadi penyakit yang menyebabkan arus balik dari lambung ke kerongkongan ya. Apa sih yang menjadi arus balik ini? Nah, arus balik ini biasanya makanan ya dok ya, tapi kadang-kadang tuh yang ikut bukan cuma makanan, karena udah masuk di lambung nih. Nah, jadi ada asam lambung ya. Asam lambung tuh kita tahu tuh asam kuat ya. Jadi tempatnya tuh bukan di kerongkongan, tapi di lambung dok. Nah, apakah ini hanya penyakit orang tua aja? Enggak ya dok ya. Udah banyak ya yang masih usia muda, Gen Z ya, yang sudah kena GERD ya saat ini ya, gitu dok. Oke, berarti bukan soal usia ya dok ya. Ya. Lalu untuk tanda-tandanya apa aja sih nih dok? Ya, jadi untuk tanda-tandanya dari GERD sendiri, yang pertama ada rasa nyeri dada ya. Jadi nyerinya rasa terbakar di bagian tengah ya biasanya. Kemudian yang kedua rasa pahit ya atau rasa asam di daerah mulut. Kemudian yang ketiga itu bisa sampai batuk kronis ya. Mungkin kita tahu batuk kronis jangan-jangan TBC atau asma, terus cukup googling di internet ya, cemas sendiri. Nah, makin berat GERD-nya ya. Terus yang keempat itu bisa sampai suaranya serak bahkan hingga sulit menelan, seperti itu dok. Oke, berarti ini kita kan suka khawatir ya dok ya, karena penyakit jantung juga nyeri di dada dok. Nah itu apa sih yang bedain dok dengan penyakit GERD? Ya, jadi kita tahu ya untuk nyeri dada ini kan memang menakutkan ya kesannya ya. Jadi untuk nyeri dada karena tadi sudah saya jelaskan kira-kira gejalanya seperti itu. Kalau untuk nyeri dada karena jantung itu biasanya ada rasa nyeri di dada ya, karena kita tahu jantung ini pembunuh nomor 1. Jadi kita harus mengenali gejalanya sedikit mungkin. Supaya tidak terasa cemas ya, baiknya tetap harus datang ke dokter. Untuk nyeri dada jantung biasanya nyeri dada di daerah kiri seperti ditekan atau diremas, itu yang pertama. Dia adalah penjalaran ya, penjalarannya bisa ke tangan, ke lengan, ke leher atau bahkan sampai menembus ke belakang ya. Nah, kemudian disertai kadang-kadang dengan keringat dingin ya, hingga mual ya. Jadi jika mengalami seperti itu ya harus baiknya untuk biar nggak cemas sendiri, bingung, apalagi sampai mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan ya, lebih baik segera ke dokter dok. Gitu. Oke, berarti kalau setelah kita tahu nih dok tanda-tandanya, hal apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya GERD itu? Ya, oke. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ingat ya. Yang pertama itu adalah pola makan ya dok ya. Pola makannya itu harus porsi yang kecil ya, porsi kecil kemudian bertahap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dok, itu hindari faktor pencetus ya. Ini penting sekali ya. Faktor pencetus ini apa saja sih? Seperti makanan yang pedas, yang asam, kemudian alkohol ya, makanan minuman yang berkafein ya. Kita banyak ya, Gen Z kita udah banyak yang nakut ya, karena sering ngopi-ngopi cantik itu ya. Setiap hari. Iya, setiap hari, betul. Kemudian yang ketiga itu pola hidup dok. Pola hidup ini juga penting ya. Jadi ini penyakit pola hidup sebenarnya. Jadi untuk pola hidup ini yang pertama makan malamnya lebih awal ya, harus jeda 2 jam dari waktu tidur ya. Yang kedua itu mungkin harus untuk kalau bila udah terkena GERD ya, posisi tidur itu ditinggikan dok. Jadi mungkin bisa menggunakan bantal ya. Yang ketiga itu hindari merokok dok ya, pastinya harus dihindari. Kemudian obesitas ya, kegemukan ya, jadi harus latihan fisik yang rutin dan teratur. Yang terakhir itu stres dok, hindari stres ya. Jadi sekarang banyak ada istilah medis ya, istilah non medis ya, namanya GERD anxiety. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih GERD anxiety ini apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu 3 hal yang harus kita perbaiki. Kemudian kita bisa juga untuk sebagai pencegahan terhadap GERD gitu dong.
Seperti itu. Wah, mantap. Jadi intinya GERD itu bukan cuma penyakit orang tua aja, tapi anak muda pun sekarang udah banyak nih yang terkena GERD karena tadi ya dok ya, ada karena pola pikir, pola makan, sama lifestyle-nya dan juga pola tidurnya nih. Kalau misalnya kita nggak memperbaiki itu semua ya pasti akan muncul GERD ya dok ya, kayak gitu. Betul. Wah, seru sekali perbincangan kita hari ini bersama Dokter Anit. Terima kasih Dokter Anit. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Buat sahabat sehat semua, bahwa Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun berada di Jalan Halimun Raya nomor 9 yang berada di kawasan antara Kuningan dan Sudirman, Jakarta. Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun memiliki beberapa layanan poli, yaitu poli ortopedi, poli bedah umum, poli penyakit dalam, dan poli rehabilitasi medik. Dan akan segera launching poli estetika dan layanan medical check up. Kalau sahabat sehat memiliki keluhan seperti GERD, segera menghubungi poli penyakit dalam di Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.